Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Intan dalam Belajar Seni Budaya. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik menyanyi. Oke? Dalam Sinau Vokal Online atau SIVON. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, pembelajaran ekstrakurikuler di SMK Bina Utama Kendal ditiadakan. Akan tetapi, kita tidak kehilangan akal. Kita bisa belajar vokal secara online. Yuk bersama Bu Intan kita belajar vokal secara online. Oke, anak-anak semuanya, dalam menyanyi kita membutuhkan dua hal penting yang harus kita kuasai. Yang pertama, teknik vokal. Yang kedua, ekspresi. Nah, teknik vokal sendiri ada 5 hal penting yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah teknik pernafasan atau phrasing. Yang kedua adalah artikulasi. Yang ketiga adalah intonasi. Yang keempat, dinamika. Dan yang kelima adalah vibrasi. Sedangkan dalam ekspresi ada 3 hal pokok juga yang harus kita kuasai. Yang pertama, penghayatan lagu. Yang kedua, mimik muka atau raut muka ketika kita menyanyi. Dan yang ketiga adalah gestur tubuh ketika kita menyajikan suatu sajian musik vokal. Oke, anak-anak, tentang teknik pernafasan dan phrasing kali ini akan Bu Intan jelaskan. Yang pertama, teknik pernafasan yang bagus ketika kita menyanyi adalah menggunakan pernafasan diafragma. Diafragma adalah bagian rongga dada antara dada dengan perut. Jadi ada di sini ya. Ketika kita mengambil nafas, itu dengan cepat dan semua udara kita masukkan ke dalam rongga diafragma tadi. Itu akan mempermudah kita ketika menyanyi dan nafasnya akan lebih panjang dan kita lebih nyaman dalam bernyanyi. Oke. Cara mengambil nafas diafragma dan cara mengetahui apakah sudah benar pernafasannya, kalian bisa letakkan tangan kalian bagian ulu hati. Kemudian ambil nafas. Ketika ulu hati kalian ini mengeras, kalian sodok-sodok begini ya. Itu sambil ditahan nafasnya, itu mengeras, berarti kalian sudah betul menggunakan pernafasan diafragma. Jadi ketika kalian mengeluarkan suara atau menyanyi, ketika perut ini dipukul-pukul seperti ini tidak akan sakit, ya, karena kita kenceng ini ya. Perut kita, diafragma kita, di sini ototnya kaku. Paham ya kalau cara mengambil nafasnya ya? Yuk. Nah, untuk melatih pernafasan kita bisa dengan hitungan. Ketika ambil nafas, tahan sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalian bisa mendesis. Selama mungkin. Lebih lama durasinya lebih bagus karena untuk melatih pernafasan kita. Nah, ada cara berikutnya supaya untuk melatih pernafasan diafragma menggunakan paper breath. Apa itu paper breath? Yaitu kita menggunakan selembar kertas seukuran ini, kemudian kita tiup di dinding, ya, kita tiup di dinding dan mempertahankan kertas ini agar tetap menempel tapi tidak dilem ya di dinding. Bisa Bu Intan contohkan seperti ini. Seperti ini ya Bu Intan contohkan, kalian di rumah harus mempraktekkannya ya dengan memotong kertas, kemudian kalian tiup seperti ini. Selama mungkin, jangan sampai jatuh dan juga jangan dilem ya anak-anak. Lakukan hal ini rutin setengah jam ketika sebelum kalian berlatih vokal. Itu akan meringankan ketika kalian nyanyi dan pernafasannya pun lebih lega. Oke? Nah, sekarang apa sih itu phrasing? Sebenarnya ya, phrasing itu adalah pemenggalan kalimat.
Nah, kalau dalam kita menyajikan suatu lagu, tidak boleh kita mengambil nafas di tengah-tengah. Itulah kenapa teknik pernapasan dan frasering itu sangat penting dan erat kaitannya ketika kita menyanyi. Sebagai contoh, ketika kita menyanyi lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air peta. Itu merupakan satu frasering, satu kesatuan, satu nafas. Ketika kita potong sembarang, nafasnya di tengah jalan, misalnya seperti ini. Indonesia tanah air peta. Itu akan mengurangi keindahan sebuah lagu. Jadi akan lebih baik kalau nafasnya panjang dan fraseringnya tepat. Contoh lagi ya. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Itu contoh frasering yang tepat. Contoh frasering yang salah. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Nah, itu adalah contoh frasering yang salah. Jadi bisa membedakan ya, dan bisa merasakan bagaimana sebuah lagu itu dinyanyikan dengan frasering yang tepat dan dengan teknik pernapasan yang baik. Oke, yang kedua kita belajar teknik vokal tentang artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O dan huruf konsonan yang ketika kalian mengucapkan saat menyanyi harus jelas. Dan jangan lupa tetap difikirkan bagaimana indahnya ketika kita menyanyi, bagaimana kita mengucapkan agar pendengar bisa mendengarkan dengan enak. Oke, saya contohkan berlatih artikulasi. Misalnya artikulasi A, kalian harus latihan seperti ini. Nah, untuk besarnya ya, mulut ini harus terbuka, benar-benar terbuka lebar. Minimal 3 jari masuk. Buka lebar, huruf A terbuka lebar. Bukan A. Itu terlalu cempreng ya, tapi lebih enak didengar ketika kita membunyikannya Kemudian huruf vokal berikutnya adalah I. Nah, ketika kalian bilang I, mengatakan I, menyanyikan A yang ada huruf I-nya, bukan I. Indonesia, no. I. Mulutnya seperti bilang U, tetapi mengatakannya I. Indonesia tanah. Oke? Paham ya? I. Tadi A. Oke, yang berikutnya adalah artikulasi untuk huruf U. U tetap U ya, fleksibel, mulutnya juga fleksibel. Bukan apalagi Yang keempat lebar Kemudian yang terakhir bisa dipahami. Jadi mulut itu benar-benar harus fleksibel ya, harus terbuka ya, jangan nyanyi seperti ini. Indonesia tanah air peta. Ini nyanyi apa geremeng ya kan? Jadi yang jelas, artikulasi harus jelas dan indah.
Oke, teknik berikutnya yang harus kita kuasai adalah intonasi. Apa sih intonasi? Intonasi itu adalah ketepatan tinggi rendahnya nada ketika kamu menyanyi. Jadi, kalau menyanyi tidak boleh fals. Ada latihannya, Bu? Ada, itu dari vocalizing. Nanti di akhir video akan Bu Intan sertakan pemanasan untuk vocalizing supaya kalian tidak mudah fals. Sebenarnya latihannya simple. Kalian sering-sering aja latihan. Jadi berlatih intonasi memang harus menggunakan bantuan alat musik agar kita berlatih nada yang tepat. Kalau misalnya kalian tidak punya alat musik keyboard seperti ini, kalian bisa menggunakan aplikasi Perfect Piano yang ada di Play Store. Ya, kalian bisa unduh aplikasi Perfect Piano untuk melatih nada-nada kalian supaya intonasinya tepat. Oke, yang berikutnya kita belajar tentang dinamika. Ini merupakan salah satu teknik yang juga penting sekali ya ketika menyanyi. Apa sih dinamika itu? Dinamika adalah keras lembutnya lagu. Jadi kalau dalam menyanyi harus ada dinamikanya. Supaya apa? Supaya kalau didengarkan akan terdengar lebih indah. Contoh, dinamika biasanya menyesuaikan isi lagu. Lagu yang semangat, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terus dinyanyikan tanpa dinamika. Coba ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Bagusan mana? Iya, benar sekali. Bagusan yang pertama. Yang pertama Bu Intan menyanyikan dengan dinamika. Kadang ada kerasnya, kadang ada lembutnya. Tetapi yang kedua tanpa dinamika, jadi keras semua. Contoh lagi penggunaan dinamika. Lagu pop nih yang biasanya kalian suka. Misalnya lagu pop. Coba dipotong gue. Kalau mikir sini. Cek, bang ini sih dong. Nah. Oke, contoh lagu pop menggunakan dinamika. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sedikit penggunaan dinamika dalam menyanyikan lagu. Jadi ada keras, ada lembutnya. Gimana cara menganalisa dinamika, Bu? Saya kan nggak ngerti, Bu. Nah, kalau dalam partitur klasik, skor-skor klasik, musik klasik, itu sudah terlihat jelas ya tanda dinamikanya. Tanda dinamikanya sudah terlihat jelas di partiturnya. Tetapi ketika kita menyanyikan lagu pop, yang mungkin kita tidak perlu membaca partitur, kita bisa merasakan ya. Kita harus mengolah rasa kita, feeling kita, mana sih bagian yang bagusnya keras, mana sih bagian lagu yang bagusnya ini lembut nih. Ini keras nih, ini lembut nih. Nggak mungkin begini. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki. Masa keras terus? Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki. Jadi ada keras, ada lembut. Gimana? Sampai sini paham ya? Apa sih dinamika itu? Harus paham. Belajar Sifon, Sinau Vokal Online. Oke, teknik yang terakhir yang harus kita kuasai yaitu vibrasi. Vibrasi merupakan gelombang suara yang fungsinya untuk memperindah
sebuah lagu. Sebenarnya vibrasi itu tidak wajib. Banyak sekali penyanyi terkenal, penyanyi nasional maupun internasional yang tidak memiliki vibrasi. Namun, akan lebih baik dan lebih indah jika kalian memiliki vibrasi. Vibrasi sebenarnya bisa dilatih. Namun, akan lebih baik lagi apabila vibrasi muncul sendiri ketika kalian memiliki teknik pernafasan dan teknik menyanyi yang benar-benar betul. Tetapi vibrasi pun juga bisa dibuat. Contohnya, ini lurus ya, nggak ada vibrasinya. Nah, contoh vibrasi ada vibrasinya seperti ini. Pemakaian vibrasi akan lebih baik ketika di akhir frase sebuah lagu. Indonesia tanah air beta. Contohnya seperti itu. Bu, tapi gimana caranya vibrasi susah banget? Ya, memang itu harus berlatih terus dan terus menerus untuk membiasakan vibrasi. Oke, bisa dipahami? Masih kurang jelas lagi? Bisa lah ya. Oke, setelah tadi Bu Intan menerangkan tentang teknik vokal yang harus kita kuasai, sekarang ada lagi yaitu ekspresi. Kalian tahu kan ekspresi? Bu Intan sudah buat ya materinya. Bisa kalian cek di Google Classroom apa itu ekspresi. Kemudian cara melatihnya. Nah, ekspresi ini kan ada 3 hal yang penting. Penghayatan lagu, mimik muka, dan gestur tubuh. Perlahan-lahan nih Ibu Intan akan ngajarin. Yang pertama penghayatan lagu. Ketika kita menyanyi, kamu harus tahu dulu isi lagunya tentang apa, sehingga kalian bisa mendalami dengan betul-betul dan menghayati betul-betul isi lagunya. Ketika kalian menyanyikan pun, kalian bisa lebih menjiwai sebuah lagu. Contoh, nah ini lagu yang sangat terkenal dari almarhum Didi Kempot. Wes sak mestine ati iki nelongso, wong sing tak tresnani mlenjani janji. Itu contoh pembawaan lagu ekspresi dengan penghayatan dan mimik muka ekspresi ya yang bagus dan gestur tubuh. Jadi gak mungkin kalian nyanyi seperti ini. Wes sabastine ati iki nelongso. Dibandingkan dengan Bu Intan tadi menyanyi di awal, bagus yang mana? Iya, bagus yang pertama. Ketika kalian nyanyi dengan menjiwai penuh dan gestur tubuh, ini sikap tubuh kita serta raut muka ekspresi yang menjiwai. Kita coba lagi ya, supaya kalian bisa memahami bagaimana seharusnya seorang penyanyi menjiwai, mengekspresikan sebuah lagu. Wes sak mestine ati iki nelongso, wong sing tak tresnani mlenjani janji. Opo ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dodo. Nah, gimana? Itu tadi demonstrasi tentang ekspresi, 3 hal yang penting, penghayatan, mimik muka, dan gestur dalam satu contoh tampilan lagu. Nah, Bu Intan harap dengan video ini kalian bisa memahami pembelajaran sinau vokal secara online dan bisa mempraktekkan dengan membuat proyeksi, mengcover lagu bebas terserah kalian. Kemudian kalian bisa kirim ke Bu Intan. Nanti akan Bu Intan evaluasi, Bu Intan berikan komentar dan akan Bu Intan nilai mana yang harus diperbaiki. Kemudian kalian harus memperbaiki penampilanmu lagi dengan memvideo lagi, merekam ketika kamu menyanyi. Kemudian hasilnya nanti akan Bu Intan upload di YouTube channel. Oke? Yuk. Baiklah, demikian tadi pembelajaran tentang teknik vokal dan ekspresi dalam menyanyi melalui
video YouTube yang Bu Intan tampilkan ya. Masih dalam Sinau Vokal Online atau SIVON. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.